Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan hanya di LHC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat LHC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya mencurahkan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, bahkan dengan nikmat yang tiada terhingga. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu saat ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LHC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengutip perkataan Umar Ibnul Khattab, beliau mengatakan bahwa innallaha katama sitan fi sitin. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, innallaha katama ridha fi ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Dan yang kedua, katamal ghadab fil maksiyah. Menyembunyikan amarahnya, menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan hambanya. Ketiga, katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Wa katama al-mauta fil umur. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Yang kelima, innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia. Dan yang keenam, innallaha katama salatal wusta fi shalawat. Sahabat LHC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Ibnul Khattab memberikan pesan kepada kita semuanya agar kita memperhatikan 6 perkara tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan apa yang kita tuju di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan para hambanya. Kenapa Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan hamba-hambanya? Agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan yang kedua adalah innallaha katama al-ghadab fil ma'siyah. Allah menyembunyikan kemarahannya atau kemurkaannya di dalam kemaksiatan hamba-hambanya. Kenapa Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan hamba-hambanya? Agar kita sebagai hamba senantiasa
menjaga diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan sehingga kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dan kenapa demikian? Agar kita semuanya berlomba-lomba untuk mendapat malam Lailatul Qadar, yang tidak semua hamba Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki diri dan membekali diri kita dari jauh-jauh hari. Tidak hanya sekedar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita membekali diri kita agar kita benar-benar siap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbaiki amal ibadah kita. Semoga di sisa-sisa puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang kita kerjakan. Dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan di antara hamba-hambanya. Dan yang keempat, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Dan kembali, kenapa Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia? Agar kita semuanya berlomba-lomba untuk memperbaiki diri untuk menjemput kematian. Karena tidak ada orang yang tahu kapan ia mati. Sehingga kita mampu untuk mempersiapkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah terima. Dengan ikhlas kita kerjakan, dan itu akan menjadi bekal kita menuju atau menjemput kematian. Dan yang kelima, Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara manusia. Allah menyembunyikan para wali-walinya agar kita tidak meremehkan orang-orang. Agar kita tidak meremehkan siapapun. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika kita meremehkan seseorang, dan ternyata itu adalah walinya Allah, sehingga Allah murka terhadap apa yang kita kerjakan. Mungkin wali Allah itu tidak merasa apa-apa, atau mungkin tidak merasa diremehkan, akan tetapi Allah tidak terima ketika walinya diremehkan oleh seorang hamba yang lainnya. Dan yang keenam, innallaha katama salatal wusta fi sholawat. Allah menyembunyikan salatul wusta di seluruh salat al-mafruḍah. Kenapa Allah menyembunyikan salatul wusta fi sholawat? Agar kita semuanya memperbaiki salat-salat kita. Apakah benar bahwa apa yang kita kerjakan atau apa yang kita dirikan dari salat-salat tersebut itu lillahi ta'ala. Sebagaimana apa yang kita ucapkan di dalam doa iftitah setelah takbir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Apakah kita benar-benar ketika itu sedang menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar bahwa salat kita, salati wa nusuki wa mahyaya, salat kita, ibadah kita, kehidupan kita, wa mamati, dan kematian kita lillahi rabbil alamin? Apakah benar-benar apa yang kita kerjakan dari salat kita, dari ibadah kita, dari kehidupan dan mati kita adalah benar-benar lillahi ta'ala? Dan ini marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri, menanyakan diri kita, apakah benar apa yang kita kerjakan saat ini, apakah yang kita kerjakan kemarin, atau apakah yang akan kita kerjakan ke depan itu benar-benar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat LHC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir
bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama menguatkan kembali keimanan kita, meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Semoga di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini menjadi hari-hari yang benar-benar berkualitas, dan insya Allah semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan dan Allah menerima puasa kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh sahabat LHC yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.